Shalom sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita serahkan ibadah kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa dimanapun Tuhan hadir, baik di rumah, dimanapun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu hari ini kami boleh beribadah sekalipun kami masih ada di rumah masing-masing, tapi kami percaya di rumah Tuhan juga hadir. Oleh sebab itu kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan hari ini. Roh Kudus mengurapi hamba-hambamu yang melayani. Baik hambamu Pak Gembala kami Pak Suito yang akan menyampaikan isi hatimu, Tuhan urapi. Sehingga kebenaranmu yang nanti akan mendengar, memerdekakan kami, menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, di tengah wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, sebab kita orang-orang yang diberkati. Sebab Dialah kekuatan kita, Dialah gunung batu keselamatan kita. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan
hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkaulah harapan kami, Yesus. Haleluya. Engkaulah harapan kami Tuhan. Oh Yesus, pertolonganku datang darimu, keselamatanku datang darimu Tuhan. Kau segalanya, ku bersyukur kepadamu, ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama di atas segala nama, Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Sebab pertolongan kami hanya datang darimu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun
Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebab Engkaulah kebenaran kami, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu Tuhan. Haleluya. Dari kasih-Mu, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah minggu ini, dan saya senang sekali, saya bersukacita saudara sekalian, dan saya berharap bahwa saudara semua juga tetap semangat mengikuti ibadah online semacam ini. Pagi ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan saudara sekalian dengan judul Janji Tuntunan Tuhan Atas Kita. Saudara sekalian, saya berpikir bahwa sekarang ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul baik di dalam hati kita atau kita juga mungkin mendengar dari orang lain saudara sekalian, tentang bagaimana tentang masa depanku. Aku kepingin ada yang menuntun aku, bagaimana aku tidak tahu sekarang pekerjaanku mendadak sudah tidak ada, pekerjaanku hilang, dan apa yang harus aku kerjakan di masa-masa yang akan datang. Perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat di masa-masa pandemi COVID semacam ini yang tidak pernah terpikir di dalam benak kita, tapi terjadi sekarang ini. Dan ini mengubah seluruh tatanan sosial kita, cara kita berdagang, cara kita membeli, cara kita bekerja, bahkan cara kita beribadah pun sekarang sudah berubah. Saudara sekalian, jadi pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Bagaimana tentang masa depanku? Bagaimana nanti menghadapi pekerjaanku, apa yang akan terjadi? Saya akan menyampaikan saudara sekalian, ada satu ayat yang sangat baik sekali yang untuk kita tahu hari-hari ini, yaitu tentang janji Tuhan. Karena kalau kita mengetahui janji Tuhan ini dan kita percayai dan kita melakukannya, maka itu akan terjadi di dalam diri kita. Saudara sekalian, mari kita baca. Saya akan membaca buat saudara dari Yesaya pasalnya yang ke-42. Yesaya pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-16, demikian bunyinya. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata.
Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Inilah janji Tuhan yang luar biasa, saudara sekalian. Kalau engkau membaca ayat ini berulang-ulang, kalau engkau membaca ayat ini kalimat per kalimat, maka saya amat yakin engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau akan mendapatkan kekuatan kembali daripada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ini, saudara sekalian, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Bukankah sekarang ini kita ini buta akan masa depan kita? Bukankah kita ini sekarang buta, bahkan dibutakan mungkin dengan kebingungan kita, dibutakan mungkin, saudara sekalian, dengan air mata kita yang sudah terlalu banyak keluar. Kita tidak tahu menghadapi masa depan kita, apa yang kita akan kerjakan di waktu-waktu yang akan datang. Kita nggak tahu, kita buta. Dan Tuhan berjanji, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang mereka tidak kenal. Kita juga menghadapi jalan-jalan yang kita tidak tahu di depan kita ini. Pekerjaan apa yang ada di depan kita, kita juga tidak tahu. Saudara sekalian, aku mau memimpin. Aku, Tuhan, Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang berjanji kepada kita. Kita mungkin buta. Kita mungkin tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tetapi percayalah saudara sekalian, Tuhan tahu. Tuhan itu tahu. Tuhan tahu keluh kesahmu. Tuhan tahu apa yang harus engkau lakukan. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Mungkin saudara sekalian, dikatakan di sini, di jalan-jalan yang mereka tidak kenal. Kita mungkin tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Sekali lagi saudara sekalian, Tuhan jelas dengan apa yang ada di depan kita. Kita mungkin tidak tahu kemana kita harus pergi, kemana kita harus melangkah. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, aku tahu jalannya. Saudara sekalian, dan kalimat selanjutnya mengatakan, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Saudara sekalian, Dia ingin membawa kita di jalan-jalan yang kita tidak pernah kenal. Di jalan-jalan yang baru, yang sebelumnya kita tidak pernah tahu, yang sebelumnya kita tidak pernah lalui. Pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya kita tidak pernah sentuh, saudara sekalian, kita tidak pernah jalani, tetapi Tuhan mau melakukan itu, mau membawa kita ke jalan-jalan yang baru yang kita tidak pernah kenal. Dan itulah janji Tuhan, saudara sekalian. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan aku akan melaksanakannya, dan pasti akan melaksanakannya. Satu jaminan kepastian, saudara sekalian. Bukan saja Dia mau untuk membawa kita, tapi Dia pasti akan melakukannya. Bagi kita orang percaya, bagi kita orang yang mau mengikuti, bagi kita yang mau melangkah. Banyak kali saudara sekalian, kita tidak berani. Karena kita tidak berani melangkah, karena kita gelap dengan di depan kita. Jangan-jangan aku salah, jangan-jangan keputusan ini keliru. Dan itu wajar saja saudara sekalian. Dan ketika kita ngomong berpikir, jangan-jangan langkahku ini keliru. Jangan-jangan tidak demikian, tidak seperti yang aku pikirkan. Apa yang terjadi pada diri kita? Maka kita akan diam saja. Kita akan berhenti stuck di tempat kita. Tidak melakukan apa-apa. Dan kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka tidak ada perubahan apa-apa yang terjadi di dalam diri kita. Ada janji yang lain saudara sekalian tentang tuntunan Tuhan ini. Mazmur 32 ayatnya yang ke-8 mengatakan demikian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara sekalian, dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Perhatikan ini saudara sekalian. Tuhan berjanji untuk menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuhan tidak berjanji saudara sekalian bahwa Dia akan menunjukkan kepada kita tujuan di mana engkau harus tiba. Ini berbeda sekali saudara sekalian.
Dia ingin kita mengikuti dia langkah demi langkah. Dia ingin menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Saudara sekalian, mengapa Tuhan tidak menunjukkan semuanya? Mengapa Tuhan tidak menunjukkan, sudahkah semua dibuka aja buat kita? Jalan-jalannya menuju kemana-mana, tujuannya sampai di mana, dibuka aja. Bukankah itu lebih mudah buat kita? Dan bukankah itu juga lebih mudah buat Tuhan? Nggak usah repot-repot, terus membimbing kita, tetapi kita sudah diberitahu, tujuannya ke situ ya. Jalannya lewat sini, lewat sini, lewat sini ya. Bukankah itu lebih mudah? Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Karena Tuhan ingin kita mengikuti langkah demi langkah. Bukan tujuan yang penting, saudara sekalian. Bukan poin tempat di mana kita akan nyampe nanti. Tetapi yang lebih penting adalah prosesnya itu, berjalannya itu. Kalau kita mengikuti Tuhan dari hari ke hari. Dan itulah yang penting. Kalau kita, saudara sekalian, langsung dibukakan itu semua, maka kita sudah tahu tujuannya. Maka yang terjadi kepada kita yang pertama, kita mungkin akan mengambil jalan pintas. Kelamaan Tuhan, lewat sini, lewat sini, lewat sini, kelamaan Tuhan. Aku tahu jalan pintasnya. Dan itu terjadi kepada Abraham. Abraham yang dijanjikan, engkau akan mempunyai keturunan. Ya, keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai banyaknya. Tuhan kasih tahu kepada Abraham. Dan ketika sudah menunggu bertahun-tahun, kok nggak terjadi ya? Maka dia mengambil jalan pintas. Saudara sekalian, dia ambil yang lain, bukan Sarah. Tetapi yang lain menjadi istrinya dan melalui itu mempunyai anak. Ambil jalan pintas. Dan ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Atau mungkin saudara sekalian, kalau kita sudah dikasih tahu oleh Tuhan, jelas, kesana ya tujuannya ya. Kemungkinan yang kedua adalah kita menolak. Kita mereject. Kita nggak mau, aduh Tuhan, aku nggak mau lah. Dan itu juga terjadi kepada Nabi Yunus. Yunus dikasih tahu, Yunus ke Niniwe ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia tidak ke Niniwe, tetapi dia ke tempat yang lain, ke Tarsus. Berlawanan. Dan itulah manusia, saudara sekalian. Tidak mau mengikuti jalannya Tuhan, karena dia tahu. Oh, saudara sekalian, apalagi kalau kita tahu, oh di jalan yang ditunjukkan Tuhan itu, oh banyak lika-likunya, oh banyak masalahnya, banyak penghambat-penghambatnya, kita pasti akan tidak mau. Dan oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Aku akan menuntun jalanmu. Di jalan, setiap langkah kita dituntun oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, hal ini perlu. Kalau setiap langkah kita mau dituntun oleh Tuhan. Oh saudara sekalian, itu perlu iman. Itu perlu iman. Kita perlu percaya, kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita tidak tahu, sekali lagi Tuhan tahu. Kita buta, tetapi Tuhan tidak buta. Dia tahu persis apa yang dilakukannya. Tetapi perlu iman kita. Perlu keyakinan, perlu percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, tanpa iman, maka tidak mungkin kita bisa berjalan. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Itu kata firman Tuhan. Saudara sekalian, di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan juga, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Inilah yang harus ada pada kita, saudara sekalian. Kita hidup ini karena percaya saja. Kita melangkah karena kita percaya saja. Bukan karena kita sudah tahu, bukan karena kita melihat, tetapi karena kita percaya kepada Allah kita, karena kita mengandalkan Dia saja. Saudara sekalian, dan apa yang terjadi saudara sekalian? Kalau kita mengikuti langkah-langkahnya Tuhan, kalau kita mengikuti kehendaknya Tuhan dari hari ke hari, maka saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amsal 4 ayatnya yang ke-18. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sekarang ini, saudara sekalian, engkau melangkah. Langkah pertama nggak terlalu jelas.
Langkah kedua menjadi makin jelas. Engkau taat kepada Tuhan, terus melangkah, makin lama makin menjadi terang, makin lama makin menjadi jelas bagimu. Saudara sekalian, itulah jalan orang benar dikatakan. Seperti cahaya fajar, makin terang dan makin terang. Sampai rembang tengah hari, sampai menjadi jelas semuanya. Suatu saat saudara sekalian, bangsa Israel diperhadapkan, dipimpin oleh Tuhan. Dan pimpinan Tuhan itu ternyata menuju ke arah laut. Laut Merah, saudara, di depan bangsa Israel. Dan apa yang harus dilakukan? Iman, saudara sekalian. Mereka harus melangkah, saudara sekalian. Dikatakan di dalam Mazmur 77 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas. Tetapi jejakmu tidak kelihatan. Di depanku ini ada laut. Jalanmu melalui laut. Lorongmu melalui laut. Tetapi aku nggak lihat tapakmu ya Tuhan. Yang diperlukan adalah iman. Beranikah engkau melangkahkan kakimu? Ketika bangsa Israel melangkahkan kakinya, saudara sekalian, ketika Musa mengangkat tongkatnya, maka laut terbelah. Demikian juga dengan kita, saudara. Hari-hari ini kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang di depan kita karena kita buta. Kita tidak kenal jalan-jalan yang harus kita lalui. Karena tidak pernah kita lalui, saudara sekalian. Tapi Tuhan kita tahu. Mungkin Tuhan ingin membawa kita ke hal-hal yang lain, hal-hal yang baru. Pekerjaan-pekerjaan yang baru, yang saudara belum pernah kenal. Yang saudara belum pernah tahu. Tetapi ketika engkau tahu bahwa ini pimpinan Tuhan, melangkahlah. Saudara sekalian, bagaimana Tuhan mengarahkan kita? Bagaimana Tuhan membimbing kita? Yang pertama, saudara sekalian, Dia membimbing kita lewat Roh Kudus. Saya ulangi, yang pertama, Dia membimbing kita lewat Roh Kudus. Mazmur 143 ayatnya yang ke-10 mengatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saudara sekalian, engkau mesti bergumul, engkau mesti bersekutu terus setiap hari dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus ada di dalammu, saudara sekalian, buka hati dan Roh Kudus ada di dalammu. Bersekutu, melekat kepada Tuhan. Maka engkau akan tahu apa yang dikehendaki Tuhan untuk engkau lakukan. Tanpa ada Roh Kudus di dalammu, tanpa engkau mengundang Roh Kudus di dalammu, saudara sekalian, maka engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan. Itu yang pertama, saudara sekalian. Kita melangkah, kita dipimpin melalui Roh Kudus-Nya. Kadang-kadang juga, saudara sekalian, kalau kau sudah intim dengan Tuhan, maka sungguh-sungguh engkau akan tahu bahwa inilah yang Tuhan kehendaki untuk aku lakukan. Seperti kita mungkin suami istri, kita tahu langkah-langkah istri kita, kita tahu, oh tanpa melihat mukanya kita sudah tahu, itu istriku. Tanpa melihat mukanya. Lihat batuknya saja, kita sudah tahu yang batuk-batuk itu istriku. Kita sudah tahu persis, saudara sekalian. Karena apa? Karena kita intim. Demikian juga kalau kita intim dengan Tuhan kita, maka saudara sekalian, kita tahu isi hatinya. Roh kita, roh manusia nggak tahu roh Allah. Nggak tahu apa yang ada di dalam hati Allah. Tetapi ketika roh Allah ada di dalam diri kita, maka roh Allah yang ada di dalam diri kita itulah yang akan memberitahu, yang akan membuat kita tahu akan isi hatinya Tuhan. Saudara sekalian, yang kedua, kita juga akan dipimpin oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, bukan saja lewat Roh Kudus, tetapi lewat firman Tuhan. Lewat firman-Nya kita dipimpin oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku. Saudara sekalian, menerangi jalan-jalan kita. Firman Tuhan ini. Oleh sebab itu engkau mesti harus tahu firman Tuhan. Engkau harus baca firman Tuhan. Tekun membaca firman Tuhan. Untuk engkau tahu apa yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan berbicara lewat firman-Nya.
Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Dikatakan 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara sekalian, ayo baca. Kalau engkau ingin mendapat tuntunan dari Tuhan dari hari ke sehari, baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan ini memang bukan seperti peta. Yang kita tahu, oh jalan-jalannya kita tahu semuanya. Tujuannya kita tahu. Tidak. Tetapi firman Tuhan ini adalah kompas. Kemana kita harus menuju? Ke arah mana kita harus berjalan? Kompas. Saudara sekalian, ini bukan peta. Ini bukan peta yang jelas. Oh lewat sini ya, habis itu lewat sini ya, habis itu lewat sini ya. Tidak. Ini bukan itu. Engkau tidak tahu, engkau nggak bisa ngomong bahwa minta kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana kalau aku, apakah aku jual mobil, apakah aku jual kue, yang mana Tuhan? Dan Tuhan nggak menjawab, oh engkau jual mobil saja, atau engkau jual kue saja. Tuhan nggak menjawab seperti itu. Tetapi Tuhan menjawab melalui firman-Nya. Engkau akan dituntun. Yang mana yang benar? Yang mana yang menjadi tujuannya Tuhan? Kompasnya adalah firman Tuhan ini. Saudara sekalian, kita juga dipimpin oleh Tuhan. Bukan saja lewat firman Tuhan, lewat Roh Kudus, tetapi juga lewat orang lain. Kita perlu punya orang lain, punya teman yang hidupnya dekat dengan Tuhan, yang bisa memberi nasihat kepada kita, yang bisa menuntun kita. Oh, dia bisa mengatakan sesuatu. Banyak kali Tuhan berbicara lewat teman kita. Banyak kali Tuhan berbicara lewat istri kita. Banyak kali Tuhan berbicara lewat hamba-hamba Tuhan yang berbicara kepada kita. Dengarkan itu. Saudara sekalian, dengarkan itu. Firman Tuhan mengatakan Amsal 27 ayat yang ke-17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jangan pernah mengabaikan omongan orang. Jangan pernah mengabaikan, saudara sekalian, nasihat orang lain. Besi menajamkan besi, dan manusia menajamkan sesamanya. Perhatikan, jangan-jangan Tuhan ngomong lewat istri kita. Jangan-jangan Tuhan ngomong lewat anak kita. Jangan-jangan Tuhan ngomong lewat teman-teman kita. Perhatikan itu. Saudara sekalian, dan yang terakhir, Tuhan berbicara juga lewat situasi kita. Situasi kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk membimbing kita. Situasi ada pandemi COVID ini yang melanda seluruh dunia, bisa dipakai oleh Tuhan untuk membimbing kita. Kemana kita harus melangkah, kemana kita harus berjalan. Situasi di mana kita tidak bisa bekerja atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya kita kerjakan. Jangan-jangan situasi ini dipakai oleh Tuhan untuk membimbing kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang baru. Perhatikan ini, saudara sekalian. Gideon, saudara sekalian. Situasi bangsa Israel saat itu, saudara sekalian, yang ditekan oleh bangsa Midian. Dan Allah berbicara lewat situasi itu kepada Gideon, mengatakan kepada Gideon, Gideon jangan bersembunyi di sini, karena engkau adalah pahlawan. Dan Gideon mengatakan, masa aku pahlawan? Aku ini orang kecil, keluargaku juga keluarga yang kecil, sukuku juga suku yang terkecil. Aku nggak pantas lah, bukan aku lah. Tetapi Tuhan, engkau pahlawan, kata Tuhan kepada Gideon. Saudara sekalian, dan oleh sebab itu Gideon berpikir, apa benar ini suara Tuhan? Apa benar ini suara Tuhan? Dan dia mengambil batu tes, saudara sekalian. Dia ambil sepotong guntingan dari bulu domba. Dia taruh guntingan bulu domba ini dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang ini suaramu, kalau memang ini kehendakmu, maka aku minta Tuhan, biarlah nanti aku bentangkan bulu domba ini
Dan nanti biarlah hanya bulu domba ini saja yang basah, tetapi tanah di sekelilingnya tetap kering. Dan Tuhan melakukan itu. Bulu domba basah, bisa diperas airnya, dan tanah di sekitarnya kering. Tapi Gideon tidak berhenti sampai di situ, saudara sekalian. Minta maaf Tuhan, aku mau minta tanda lagi. Sekarang bulu domba ini aku akan bentangkan. Dan kalau hanya bulu domba ini saja yang kering dan tanah di sekitarnya basah, maka aku tahu bahwa memang Engkaulah yang bersuara, maka Engkaulah yang mengatakan kepadaku, maka Engkaulah yang meminta aku. Dan sungguh Tuhan juga mengabulkan. Tanah yang sekitarnya basah, tetapi bulu domba itu sama sekali kering, tidak ada airnya. Saudara sekalian, Tuhan tidak marah kepada Gideon karena hal itu. Ini bukan urusan ketidakpercayaan Gideon kepada Tuhan. Gideon sangat percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan? Tes ini adalah karena dia ingin menguji apakah benar ini suara Tuhan. Jangan-jangan aku salah. Jangan-jangan pikiranku salah. Jangan-jangan apa yang ada di dalam hatiku salah. Tidak ada salahnya. Saudara sekalian, yakinlah. Apa saja yang terjadi di dalam hidupmu bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi suatu kebaikan bagi kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan, saudara sekalian, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara sekalian, seberapa buruk situasi kita, seberapa bingung engkau, seberapa gelap yang engkau hadapi saat ini, tetapi Tuhan bisa mengubahkannya menjadi kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara sekalian, jadi bagaimana kita harus melangkah? Bagaimana kita harus memulai mengikuti arahan Tuhan ini? Amsal 3 ayatnya yang ke-6 mengatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akui Dia. Segala apa yang kau kerjakan, engkau mengakui Dia. Tuhan, aku mau mengikuti kehendak-Mu saja. Apapun yang kau kerjakan, engkau tanya kepada Tuhan. Tuhan, aku hanya mengikuti kehendak-Mu saja. Engkau mengikuti kehendak-Nya lewat apa yang Tuhan sudah tuliskan di dalam firman-Nya. Engkau mengikuti semua di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, di dalam apa saja yang kau lakukan. Engkau taat kepada firman-Nya. Engkau tidak melakukan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Engkau lakukan persis seperti firman-Nya. Kalau firman-Nya mengatakan bahwa setialah kepada hal-hal yang kecil, maka kepadamu akan dipercayakan hal-hal yang besar. Maka setialah, saudara sekalian. Jangan abaikan yang kecil-kecil. Kalau engkau setia seperti janji Tuhan, Dia akan mempercayakan kepadamu hal-hal yang lebih besar. Saudara sekalian, saya ingin mengatakan, apa firman Tuhan kepada kita semua? Yesaya 58, ini janji Tuhan, ayatnya yang ke-11. Saya akan baca buat saudara, Yesaya 58, ayatnya yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Inilah janji Tuhan kepada kita. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Ini janji Tuhan. Tuhan janji akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Di mana-mana nggak ada kerjaan, susah cari kerjaan, tapi Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ini janji Tuhan. Tetapi janji ini, saudara sekalian, setiap janji pasti ada syaratnya. Saya akan membaca buat saudara ayat-ayat yang terakhir ini, saudara sekalian. Yesaya 58, saya akan baca buat saudara mulai ayatnya yang ke-6, demikian bunyinya.
berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Inilah syarat yang dituntut. Dan janjinya kalau engkau melakukan ini semua, saudara sekalian, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan, kalau saudara mendengar firman Tuhan hari ini, lakukanlah. Dan kalau engkau melakukannya, engkau melangkah langkah demi langkah dengan iman, dengan percaya, dan terus engkau mengandalkan Tuhan saja, maka Tuhan akan membimbingmu ke tempat yang terang, saudara sekalian, ke jalan yang rata, saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang hari ini kami dengar. Kami percaya setiap kami diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Suito Hartanto yang sudah menjadi berkat bagi kami. Dan kami percaya firman ini tidak akan pernah kembali sia-sia mengerjakan perkara yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sembari menyiapkan persembahan hari ini, baik lewat transfer maupun banking, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Anda yang mau memberikan persembahan, baik persembahan umum, perpuluhan, dan diakonia, Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening berikut. Kami mengajak Anda untuk berdoa bersama Jemaat GBI Betol Harapan Indah yang dilakukan setiap hari Kamis pada pukul 8 malam via aplikasi Zoom. Dan doa 1 jam saja bersama Gembala Sidang Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham setiap hari Jumat pukul 7 malam. Menara doa setiap hari Sabtu pukul 6 dan 10 pagi via aplikasi Zoom. Bagi Anda yang butuh didoakan dan dilayani oleh tim pastoral, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera sebagai berikut ini. Shalom Jemaat Tuhan, Pelayanan Misi Berkat telah menyumbangkan sembako berupa beras sebanyak 250 kg dan mie instan sebanyak 20 dus. Bantuan ini diberikan kepada Yayasan Rumah Kasih yang diketuai oleh Pendeta Joseph Riri Mase. Bantuan tersebut diperuntukkan kepada orang-orang yang membutuhkan dan yang terdampak COVID-19. Terima kasih kepada Jemaat Tuhan yang sampai saat ini masih mendukung setiap pelayanan Misi Berkat. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah selesai ibadah kita hari ini dan kita sebentar akan mengakhiri ibadah kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati.